Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi kalian sedang berada di channel Jalur Langit dengan Listiana Fatimah di sini yang akan memberikan tips dan juga pengalaman pribadi saya bagaimana cara saya menghilangkan tahi lalat dalam waktu 7 sampai 10 hari. Silahkan simak video ini. Jika menurut kalian ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Nah, tadi beberapa foto waktu saya masih sekolah dan masih memiliki tahi lalat di hidung, di bawah mata, dan juga di atas pipi. Nah, sekarang saya sudah tidak memiliki tahi lalat lagi di muka. Nah, dulu ada 3 tempat, yaitu di sini dan juga di sini serta di atas pipi, di bawah mata ini. Dan itu kondisinya memang benar-benar yang gede, bukan yang bisa dikatakan segede nasi, satu nasi itu di bawah sini, dan warnanya hitam. Kalau yang di bagian sini memang dia lebih kecil, dan juga yang di sini dia kecil nempel, dan yang enggak begitu timbul, cuman dia agak ngelebar gitu, agak ngelebar. Nah, suatu ketika saya itu tertarik buat ngilangin karena malu ya, karena makin gede dan ini kayaknya tumbuh deh, makin gede. Dan akhirnya saya nyari-nyari info di Google gimana cara menghilangkan tahi lalat, dan ada banyak petunjuk katanya. Nah, saya tertarik buat nyobain satu, yaitu dengan cara menghilangkan tahi lalat dengan kapur sirih dan dicampur dengan sabun colek. Nah, di situ petunjuknya disuruh membuat adonan sampai seperti membuat pasta. Jadi sabun colek dikit aja dan juga dicampur sama kapur ajaib, kapur barus, kapur sirih. Sabun colek dicampur dengan kapur sirih sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, karena yang akan ditempelkan itu hanya di bagian tahi lalatnya aja, nggak boleh sampai keluar dari area tahi lalat itu, karena nanti akan menimbulkan bekas luka, seperti kayak bekas luka bakar kayak gitu. Nah, ketika sudah jadi adonannya mirip seperti pasta kayak gitu, sudah jadi, tinggal ditempelkan di bagian tahi lalatnya ini. Terserah kalian memiliki tahi lalat di mana, jangan sampai keluar dari area tahi lalat yang menghitam itu. Jangan sampai juga di area tahi lalat itu ada yang kelewatan atau nggak keolesin sama sekali, misal kayak gitu, nggak boleh. Karena nanti ketika yang lainnya sudah mau berhasil buat dihilangin akarnya, itu nanti ketika dia nggak kena olesan itu, dia bakalan tetap bekas, tetap ada di situ, nggak hilang juga. Nah, setelah itu saya kan dulu itu iseng aja ya udahlah cobain aja, namanya juga masih umuran segitu, nggak yang begitu expect banget bakalan hilang gitu ya, dan juga nggak khawatir sama resikonya gimana dulu, karena masih tahun 2000 berapa ya, 2015 kayaknya deh. Nah, itu akhirnya saya hilangin di bagian sini. Kok beberapa hari kemudian, saya lupa itu berapa hari ya buat sampai bener-bener hilangnya, itu sekitaran 5-7 hari, itulah 5-7 hari. 1 hari aja saya tempelin, dan rasanya itu ketika ditempelkan enggak yang sakit banget gitu, enggak, cuman kayak celkit-celkit gitu. Kalau orang Jawa pasti tahu celkit-celkit itu apa, tapi kalau kayak rasanya itu lebih ke kayak ada panas-panasnya, kayak digigitin apa gitu, di gini-giniin, ditujus-tujus sama jarum, ditujus-tujus apaan, di ini sama jarum, ditusuk-tusuk kayak jarum gitu. Enggak yang sakit banget gitu, enggak yang bikin sampai jungkir balik gitu, enggak sih. Lebih ya cuman kerasa panas dan juga kayak disuntikin jarum gitu. Itu kerasa sakitnya nggak lama juga, cuman sekitaran dari ditempelin itu kan, dari ditempelin sampai sekitaran 15-20 menit kerasa sakitnya. Setelah itu ketika adonannya udah kering, udah dia nggak sakit lagi, sama sekali nggak sakit. Setelah itu setelah itu saya
hapus ya, saya cuci muka. Kemudian dulu tuh hanya bagian ini aja yang saya hilangin. Saya cuci muka, udah nggak expect bakalan hilang atau apa gitu, enggak dulu, karena dulu memang cuma iseng aja. Udah itu udah beberapa ketika itu saya lagi ada acara, kebetulan ada acara, saya harus perform banyak orang ya. Ketika acara itu selesai dan saya masih ada di tempat itu, tiba-tiba kok gatel. Saya giniin, copot, bener-bener itu copot tai lalat yang bulat kayak nasi itu. Bayangin upo, kalau kalian tahu upo, nasi itu, satu nasi itu, dia copot. Dan yang di sini nggak ada bekasnya sama sekali, misal bekas darah atau akhirnya akhirnya jeglong gitu, enggak, sama sekali nggak ada, langsung hilang. Dan kayak gini bentuknya, kalian sedang lihat nih, nggak ada sama sekali, dan akarnya benar-benar memang hilang. Itu pengalaman saya ketika menghilangkan tai lalat yang bulat di bagian samping hidung ini. Nah setelah itu udah kan, saya bahagia banget karena nggak kerasa sakit, nggak ada bekasnya sama sekali. Udah tinggal dia copot sendiri, diginiin kok gatel, akhirnya saya giniin lah, copot sendiri gitu. Ya sudah, akhirnya saya senang banget ya. Setelah itu saya kuliah. Nah setelah kuliah saya mau nikah. Itu saya bingung, nggak bingung sih, lebih ke kayaknya hilangin aja nggak ya, hilangin nggak ya, kayaknya pengen dihilangin deh. Akhirnya saya hilangin, saya cobain cara dulu, saya ingat dulu cara saya pakai ini. Akhirnya saya browsing ya kan di internet, gimana ya cara, ada resiko yang negatif banget gitu nggak sih, ada resiko yang berat gitu nggak sih. Ternyata emang ada, dan saya tuh bimbang banget ngilangin apa enggak ya, karena bentar lagi saya mau nikah, dan kalau orang nikah kan mesti di make up gitu ya. Nah saya takutnya nanti belum hilang, dan efek-efek yang lainnya bakalan ke bawah nggak ya buat nikah nanti, keganggu nggak ya gitu. Akhirnya udah saya nekat, saya hilangin bagian sini dan juga sini. Yang ini kecil dan ini agak lebar, cuman dia nempel, yang nggak begitu timbul gitu, enggak. Nah setelah itu saya tempelin malam hari, satu kali saya tempelin, sama pakai adonan kapur sirih dan juga apa namanya, sabun colek ya, sabun sirih, sabun colek, maaf. Nah itu saya tempelin di sini. Udah saya tinggal tidur. Nah itu bedanya ini, saya langsung tidur ya, saya taruhnya malam, paginya saya bangun, saya lihat ke kaca dan shock banget saya pas itu bangun tidur. Saya langsung nangis, shock. Karena kenapa? Bentuk muka saya jadi aneh, ada tompelnya gede banget di bagian sini, gede banget. Nanti ada fotonya, kalau masih ada ya nanti saya carikan. Nah di bagian sini gede banget tompel, dan yang bulat gitu, bulat bener-bener segede ini kuku saya, ini bagian sini kayak gini, segede ini ditempelin gini. Ya Allah, saya langsung apa ya, nggak berani kemana-mana. Kalau yang bagian sini dia memang kayak tompel, cuman dia lebih kecil kayak gini, karena memang dia aslinya kecil ya, tapi dia bentuk kayak tompel juga. Saya mikir ya, saya kan overthinking jadinya, kenapa jadinya sekarang begini, perasaan dulu enggak, kenapa kok beda ya kan. Ini ya udahlah, saya akhirnya saking takutnya saya browsing tuh, saya cari di Google, saya cari di YouTube pengalaman terburuk cara ngilangin jerawatnya pakai daun sirih dan juga Kapur baru daun sirih, kapur sirih dan juga apa, sabun colek. lupa, sorry. Setelah itu nemu, emang ada yang bentuknya nanti akhirnya jadi kayak tompel gitu. Udah akhirnya saya ini gali informasi banyak sambil ketakutan ya kan, saya mau nikah gitu. Nah itu udah saya dapat info, oh emang itu nggak apa-apa, katanya tunggu aja 1-2 hari, katanya bisa ngelupas sendiri gitu kan. Udah saya tunggu 1-2 hari kok nggak ngelupas. Akhirnya saya paksakan dikelupasin dikit pakai tangan gini, bisa. Dan kayaknya itu hari keempat baru bisa beneran copot.
hari keempat baru bisa beneran copot, yang hilang hitam-hitamnya itu beneran hilang. Yang sini dan juga yang sini dan ini dan ini copotnya lebih duluan yang ini, karena ini lebih gampang, kali ini agak susah karena dia lebih gede. Nah setelah itu udah, tapi udah copot nih hitam-hitamnya, tompelnya, tapi masih ada bekasnya. Nanti ini ada contohnya nih, bekasnya di sini kayak gini fotonya. Nah saya kan juga masih takut ya, saya mau nikah, mau di make up, tapi wajah saya bolong. Nah itu setelah itu saya nyari info lagi gimana cara nutup biar cepet nge-cover gitu ya lukanya. Akhirnya ada yang nyaranin disuruh pakai putih telur, olesin putih telur gitu kan. Akhirnya saya rutinin, satu hari bisa tuh 6-7 kali saya rutinin diolesin putih telur pakai katembat gitu. Telur saya buka kecilnya, yang bagian kecil, terus saya masukin katembat, terus saya olesin tiap hari. Ketika kering saya olesin lagi, kering saya olesin lagi, kering olesin lagi, sampai berkali-kali satu hari itu. Akhirnya cuman butuh 2 hari bisa nge-cover semua dan sudah nggak ada luka. Dan ini tinggal bekasnya, kalian lihat nggak? Aduh gimana ini cara ngeliatnya? Ini dia sudah, lukanya dia udah ketutup, cuman tinggal belum merata aja bagian kanan kiri atau di sekitar lukanya ini, bagian luar dari bulatan ini sama dia belum nyatu kulit asli dan juga kulit yang bekas luka itu tadi. Tapi saya yakin ini bakalan hilang sih, dan ketika dipakein makeup juga nggak begitu kelihatan banget daripada sebelumnya. Nah jadi emang kayak gitu, ketika kalian pengen ngelakuin sesuatu dengan caranya instan, memang kalian butuh keyakinan mental dan juga niat yang memang bener-bener bulat. Kalau kalian nggak siap buat nerima resikonya, apapun nanti resikonya, mendingan jangan diambil, mendingan jangan dilakuin, karena bakalan fatal. Kalian nanti bakalan ngerasain gimana depresinya ketika apa yang kita ekspektasikan nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah tapi menurut saya, bagi kalian yang pengen ngilangin tai lalat dengan cara seperti ini, kalian harus tahu dulu karakter dari tai lalatnya kalian. Kalau tai lalat kalian seperti yang saya miliki dulu di bagian hidung, emang nggak ada ininya sama sekali, nggak ada efeknya. Tapi kalau bagian ini dan ini, memang dia harus bikin seperti tompel dulu biar bisa hilang. Nah kalian mau ambil resiko yang seperti apa? Silahkan tentukan pilihan kalian. Kalau kalian bener-bener pengen ngilangin tai lalatnya ya. Kalau kalian pengen dengan cara yang aman, silahkan bisa pergi ke dokter, karena memang itu cara yang lebih baik dan lebih dianjurkan, dibawa ke dokter kulit dan dioperasi laser. Buat pengalaman operasi laser, saya juga memiliki kisah, memiliki pengalaman teman saya yang menggunakan metode laser ini, dimana nanti saya akan bagikan ke video selanjutnya. Itu tadi pengalaman saya menghilangkan tai lalat dengan cara yang instan. Jika kalian tertarik buat ngikutin, silahkan. Tapi jika kalian merasa takut, tidak siap dengan resikonya, jangan dilakukan. Itu saja. Jika menurut kalian channel ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.